Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. 25 Juni 2009, dunia berhenti sejenak. Raja pop Michael Jackson dikabarkan meninggal dunia secara mendadak. Tapi lebih dari 1 dekade kemudian, banyak yang mulai bertanya nih guys, apa benar dia sudah tiada? Atau apakah ini semua hanya sandiwara besar? These will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it really means this is it. An involuntary manslaughter, a felony, Dr. Murray. How do you plead? Your Honor, I am an innocent man. I therefore plead not guilty. Thank you. I truly feel that Conrad Murray is simply the fall guy. This was definitely something that was premeditated, that they had planned to do, and they planned to take my brother out, and my brother knew it, and that's why he told me repeatedly and repeatedly and repeatedly that this was going to happen to him. Ada yang bilang dia palsukan kematiannya untuk lari dari utang dan juga tekanan ya. Ada juga yang yakin dia tuh dibungkam karena tahu sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui. Yang jelas, kasus ini lebih gelap daripada yang kalian kira. Udah penasaran dengan konspirasi dan juga fakta-faktanya? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Yuk kita bahas. Fakta, tuduhan, dan konspirasi. Seorang Michael Jackson yang dikenal sebagai Raja Pop di tanggal 25 Juni 2009 lalu dikabarkan telah meninggal di tangan Dr. Conrad Murray karena kecerobohannya dalam kasus ini. Bahkan kalau dilihat dari bukti-bukti yang ada, dia tuh pakai obat bius yang bernama Propofol untuk digunakan buat membantu biar bisa tidur ya guys. Biar kalian kebayang, Propofol ini bukan obat tidur ecek-ecek. Ini tuh obat bius super kuat yang cuma boleh dipakai untuk operasi besar di rumah sakit, dimana lengkap dengan monitor jantung dan juga pernafasan. Jadi dalam kandungannya tuh terdeteksi ada sekitar 100 ml dosis obat, sedangkan pengakuan pelakunya tuh obat yang dikasih justru cuma 25 mili aja. Dan si dokter juga malah ninggalin gitu aja seakan ini obat tidur biasa, bahkan memakainya sebagai alibi kalau pasiennya yang nambahin dosis sendiri dong. Lalu waktu sadar Michael Jackson udah nggak bernafas, dia telat banget guys nelpon ambulansnya. Nah waktu para medis datang dan juga nanya, dikasih obat apa? Di awalnya tuh nggak mau ngaku ya, tapi mungkin nggak berani ngomong karena ketakutan ya guys. Akhirnya di pengadilan semua kebobrokannya kebongkar. Dia berujung divonis bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja dan dihukum 4 tahun penjara. Setidaknya itu yang dipercaya orang-orang berdasarkan keterangan resminya di pengadilan ya. Tapi banyak pihak juga meyakini kalau ada cerita lain di baliknya. Dari kacamatanya mantan jaksa penuntut dan juga pengacara, kasus ini kok jadi kayak dipakai abis-abisan untuk mengkambing hitamkan dokternya sih? Ibaratnya dia ini tuh pion kecil yang dikorbankan untuk nutupin permainan yang jauh lebih besar. Kenapa? Jawaban klasiknya ya uang. Sesaat sebelum meninggal, MJ itu lagi siap-siap buat tur konser comebacknya yang super megah, This Is It. Promotornya udah keluar duit banyak ya yang jelas guys. Tapi di balik layar kondisi MJ itu nggak banget, dia stres berat, sakit-sakitan, dan juga sangat kurus. Orang-orang di sekitarnya bahkan bilang kalau konsernya sampai dilanjutin, ya itu sih bakal jadi sebuah dagelan dan bukan pertunjukan level mega bintang ya. Promotornya tuh sadar kalau konser ini gagal, mereka bakal rugi triliunan. Jadi apa sih yang mereka lakukan? Mereka mengajukan klaim asuransi kematian sebesar 285 miliar rupiah. See where this is going? Michael Jackson yang hidup tapi sakit-sakitan itu adalah sebuah masalah dan juga kerugian finansial guys. Tapi mendiang Michael Jackson itu mesin mencetak uang. Buktinya apa? Setelah dia meninggal nih, film dokumenter This Is It yang isinya cuma rekaman latihannya aja meledak banget kan di pasaran. Penjualan album dan juga musiknya pun juga meroket gila-gilaan. Keuntungan dari kematiannya ini jauh lebih besar lah ya daripada keuntungan kalau konsernya tuh jadi diselenggarakan. Jadi pertanyaannya, apakah Dr. Conrad Murray benar-benar pelaku tunggal yang super ceroboh? Atau apakah dia cuma pion yang dikorbankan supaya pihak lain bisa dapat cuan dari kematian sang legenda? Teori pembunuhan. Oke, jadi di part sebelumnya kita udah sepakat nih ya kalau banyak yang percaya Dr. Murray itu cuma kambing hitam. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kalau dia tuh cuma pion, lalu siapa dong rajanya? Siapa sih dalang yang mengatur ini semua? Oke, mari kita buka papan investigasi kita dan juga lihat daftar tersangkanya yuk. Tersangka nomor 1 adalah raksasa musik, yaitu Sony. Sebelum meninggal, Michael Jackson secara terbuka di atas panggung menuduh bos besar Sony saat itu yaitu Tommy Mottola sebagai seorang rasis yang sengaja menghalangi karir musisi kulit hitam.
Ini bukan tuduhan main-main ya guys, tapi ini deklarasi perang. Menurut para fans, perangnya tuh nggak cuma di situ. Mereka percaya Sony sengaja menyabotase penjualan album terakhir MJ, yaitu Invincible. Apa sih tujuannya? Ya, biar MJ makin terlilit utang sampai akhirnya dia tuh terpaksa menjual aset paling berharganya, yaitu kepemilikan atas katalog musik The Beatles yang nilainya tuh triliunan. Drama itu mungkin kelihatan dari luar berakhir sampai di situ aja ya, tapi tidak untuk penyuka teori konspirasi yang percaya ada cerita lagi di balik layar. Apalagi kalau kita lihat latar belakangnya si dokter ini. Dia tuh lagi kepepet karena udah utangnya banyak, malah nambah terus serta masih harus menuhin kebutuhan anak-anaknya lagi. Emang belum ada buktinya sih, tapi penganut paham konspirasi bakal ngeliat sebagai benang merah dan juga tidak akan melepaskan kemungkinan yang satu ini ya teman-teman. Soalnya label yang kotor kan gak cuma satu, dan nih orang kan suka asal nyeplos gitu aja ya di depan panggung. Bakal berabe urusannya kalau fans mulai nuntut pembuktian dan juga beneran terbongkar dong ya. Tersangka nomor 2 adalah sang bodyguard misterius. Oke, teori ini tuh agak liar tapi dengerin dulu ya. Jadi ada seorang bodyguard yang baru kerja 10 bulan bareng si MJ ini. Dia ini adalah salah satu saksi kunci yang melihat langsung detik-detik kematian The King of Pop ya guys. Yang anehnya tuh apa? Sesaat setelah tragedi itu, dia langsung dapat kerjaan baru jadi orang kepercayaannya si P. Diddy. Nah, menurut tuduhan dari orang dalam, P. Diddy punya tim khusus yang tugasnya itu adalah membuat masalah lenyap tanpa jejak. Dan bagian paling bikin merindingnya adalah pada hari kematian Michael Jackson, semua CCTV di rumahnya tuh mati total secara kebetulan. Jadi pertanyaannya, si bodyguard ini tugasnya menjaga atau memastikan misi berjalan lancar sih? Dan tersangka nomor 3 adalah keluarganya sendiri. Ini plot twist yang paling klasik di film manapun deh. MJ sendiri pernah nulis surat yang isinya sangat mengerikan ya. Dia bilang begini, ada yang mencoba membunuhku. Ini semua demi katalog musikku. Dia merasa ada sistem yang mengincarnya dan setelah dirinya tiada, keluarganya bisa menikmati uang dari penjualan musiknya ya guys. Nah, anehnya lagi, surat wasiat MJ yang beredar juga ditandatangani oleh beberapa saudaranya, di mana bikin orang-orang auto curiga. Tapi ada satu plot twist lagi nih. Setelah semuanya diurus, kenyataannya malah bikin shock dunia ya guys. Bukannya ninggalin harta segunung, Michael Jackson pas meninggal tuh justru punya utang yang jumlahnya lebih banyak daripada asetnya loh. Rancangan kematian. Michael wasn't well, but he needed the This Is It tour for a couple of reasons. He was deep in a financial hole and in danger of losing Neverland Ranch. Oke, kita udah bahas teori pembunuhan oleh Sony, bodyguard, sampai keluarganya ya. Tapi gimana kalau semua teori itu salah guys? Gimana kalau dalangnya adalah Michael Jackson sendiri? Ini adalah teori paling liar, paling mind-blowing, dan untuk para fans paling penuh harapan ya. Gimana kalau The King of Pop memalsukan kematiannya? Pikirin deh, misalkan kalian punya utang segunung nih, terus dipaksa bikin tur konser gede banget, padahal fisik dan mental kalian tuh udah gak kuat. Kalau tur itu gagal, nama baik jelas hancur lebur kan? Terjebak kan kalian? Nah, gimana sih cara kabur dari situasi seperti itu? Cuma ada satu jalan keluar pamungkas, yaitu hilang dari peradaban ya teman-teman. Motifnya pun jelas. Pertama, lari dari hutang dan juga masalah hukum. Dengan meninggal, jelas semua tagihan dan juga tuntutan hukum berhenti dong guys. Kedua, yaitu pensiun dari ketenaran. MJ bisa aja ya udah mau jadi sorotan dunia. Dia tuh cuma pengen hidup normal, bebas, tanpa dikejar-kejar kamera juga ya. Dan terakhir adalah karena dia tuh pengen menulis ulang legasinya. Ya, daripada dikenang sebagai bintang yang redup di tur terakhirnya yang gagal itu, dia lebih milih mati di puncak popularitasnya. Publik berduka, semua media beritain kehebatannya, dan karya-karyanya juga kembali meledak. A perfect ending kan? Teori ini juga bikin penampakan misterius MJ di berbagai negara oleh para fansnya jadi masuk akal ya teman-teman. Tapi gimana bisa ya bintang paling terkenal di dunia bisa lenyap begitu aja? Dia bahkan lolos loh dari otopsi ataupun tidak terlacak oleh detektif yang tentunya udah pada ahli untuk mengendus kejanggalan ini kan? Nah, ada dua skenario gila nih ya yang aku pikirin. Skenario 1 yaitu The Master of Disguise. MJ itu jagonya nyamar guys. Ya, kita semua tahu lah itu. Teorinya tuh begini, pas momen krusial di kamarnya, ingat CCTV-nya tuh udah mati ya, ada orang ketiga yang sengaja bikin keributan atau menggantikan posisinya itu. Nah, saat semua orang panik dan juga fokus ke mayatnya, MJ yang asli dan dengan penyamaran andalannya tinggal jalan santai aja keluar pintu. Skenario 2 adalah The Ultimate Team Up. Gimana kalau semua orang yang terlibat itu komplotannya guys? Pikirin deh. Dokter, kepala keamanan, dan semua staf kunci di TKP itu sebenarnya lagi ngebantuin si MJ untuk kabur. Mereka semua dibayar untuk mainin perannya masing-masing.
Terus dokternya gimana? Kan di penjara. Justru itu dong bagian dari rencananya. Bayangin deh kamu jadi NJ. Mending mana nih? Bayar Dr. Murray beberapa juta dolar untuk acting jadi dokter ceroboh dan juga di penjara 4 tahun? Atau kamu harus nanggung utang triliunan dan hidup sengsara selamanya? Penjara 4 tahun itu harga yang murah banget kan kedengarannya untuk sebuah kebebasan abadi jadinya guys. Kesimpulan. Jadi, kalian pihak yang mana nih? Meninggal karena overdosis, dihabisi oleh orang-orang yang dendam sama dia, atau ini semata-mata sebagai pengalihan isu dan menjadi jalan keluar dari segala masalahnya aja? Memang, kalau ngomonginnya soal konspirasi sih nggak akan ada habisnya ya. Tapi teori ini kan selalu membahas dari sudut pandang kemungkinan-kemungkinan yang ada nih guys. Jadi, terkadang logis aja sih buat ngikutin perkembangan beritanya sampai suatu saat semua ini beneran terbongkar atau memang terkubur rapat-rapat hingga akhir. Cuma, kalian lebih percaya sama teori yang mana nih guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. So, kiranya segitu dulu ya untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!